Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul kelangkaan minyak goreng mempengaruhi fluktuasi harga minyak goreng dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian bagi masyarakat Indonesia yang beranggotakan 5 orang, yaitu Santi Maili Afriana, Neneng Nur Hasanah, Yuli Yulianti, Eva Linda Lamahoda, dan Muhammad Royatul Amin. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nurfi Oktaviani, SEMM. Ada latar belakang masalah, yaitu minyak goreng merupakan salah satu bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik yang berada di pedesaan maupun di perkotaan. Oleh karena itu, minyak goreng dapat pula dikategorikan sebagai komoditas yang cukup strategis karena pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng dapat menimbulkan dampak ekonomis dan politis yang cukup berarti bagi perekonomian nasional. Permintaan terhadap minyak goreng terus meningkat dari tahun ke tahun. Harga dan kualitas produk menjadi faktor utama untuk pembelian minyak goreng. Kemudian di sini ada rumusan masalah. 1. Apa penyebab kelangkaan minyak goreng? 2. Dampak kenaikan harga minyak goreng terhadap perekonomian Indonesia. 3. Dampak negatif bagi masyarakat perekonomian Indonesia. 4. Keputusan pembelian terhadap minyak goreng. Kemudian di sini ada tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui dampak kenaikan minyak goreng terhadap daya beli masyarakat Indonesia. 2. Untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng. Kemudian di sini ada manfaat penelitian. A. Sebagai penambah wawasan mahasiswa mengenai pentingnya mengetahui keadaan pangsa pasar. B. Sebagai acuan untuk mengetahui keadaan pasar yang tidak seimbang di mana kini dan atau market di masa yang akan datang. C. Sebagai referensi mengembangkan ilmu berdasarkan analisa yang bersifat kuantitatif. D. Sebagai kajian ilmiah tentang analisa kenaikan serta kelangkaan suatu barang. E. Sebagai penambah wawasan masyarakat, terutama kaum akademis, mengenai analisa terhadap kenaikan minyak goreng. F. Analisis pengaruh kenaikan harga minyak goreng merupakan hal yang paling esensial untuk dicermati guna dapat membaca keadaan pasar serta dapat mengetahui harga-harga yang terjangkau di kalangan masyarakat. Mengatasi kelangkaan merupakan bentuk dari memahami situasi market di suatu wilayah, sehingga barang yang dibutuhkan dapat terpenuhi. G. Sebagai bahan pertimbangan dalam untuk dapat menganalisa kelangkaan minyak goreng dan fluktuasi harga. Kemudian di sini ada landasan teori, yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Kemudian di sini ada kelangkaan, kondisi di mana sumber daya yang terbatas sehingga kurang mencukupi atau memuaskan kebutuhan manusia. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia yang terus bertambah. Akibatnya, sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian di sini ada fluktuasi harga, yaitu perubahan harga tersebut karena pengaruh permintaan dan penawaran ketidaktetapan atau karena goncangan seperti peperangan. Ketidaktepatan pasar pada umumnya terjadi karena 4 faktor, yaitu pemerintah ekspektasi dan spekulasi, transaksi internasional, dan penawaran dan permintaan. Landasan teori. Kualitas produk. Kualitas adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Kualitas produk merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menentukan pemilihan suatu produk oleh konsumen. Yang kedua, keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan serangkaian proses yang berawal dari konsumen mengenal masalahnya,
mencari informasi tentang produk atau merek tertentu dan mengevaluasi produk atau merek tersebut, seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian serangkaian proses tersebut mengarah kepada keputusan pembelian. Sebelum melakukan pembelian, seorang konsumen akan dihadapkan oleh berbagai pilihan atau jasa. Yang ketiga, perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Hal ini berarti bahwa segala kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Hasil dan pembahasan. Populasi dan sampel pengumpulan data dilakukan dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 29 Juni 2022 pada masyarakat. Jumlah responden sebagai sampel penelitian adalah 40 dengan menggunakan random sampling, yaitu purposive sampling, pengambilan data dan menggunakan alat ukur berbentuk kuesioner dan dibagikan secara online. Jenis kelamin. Laki-laki, jumlah responden 15% dalam persen 34,4%. Perempuan, jumlah responden 25 dalam persen 65,6%. Total jumlah responden 40 dalam persen 100,0%. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan responden masyarakat di lokasi DS Karangsari RT 2 RW 1 Kabumen. Data dikumpulkan dengan cara menyebar kuesioner kepada responden. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa atau barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasi, diambil sebagai sumber data penelitian. Sampel yang baik adalah sampel yang memberikan pencerminan optimal terhadap populasi. Data primer dan sekunder. Jenis data dan metode pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner sebanyak 15 pertanyaan oleh responden mengenai harga, kualitas, dan keputusan pembelian para konsumen. Selain itu, menggunakan penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Skala pengukuran. Kriteria skor SS sangat setuju 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Hasil uji validitas variabel X1. Dasar pengambilan uji validitas yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel sama dengan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel sama dengan tidak valid. Setelah mencari nilai R tabel dengan jumlah responden sebanyak 40 responden atau N signifikasi 5% pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,312. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel di atas, item pertanyaan pada setiap variabel semuanya valid sebab nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. R hitung lebih besar dari R tabel pada X kali 1 kali 1 dalam kurung 0,594 lebih besar 0,312. Hasil uji validitas variabel X2 dan Y. Nah, berdasarkan tabel di atas, tingkat signifikan A 5% atau 0,05 dari masing-masing 5 item kuesioner penelitian ini. Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Artinya seluruh item instrumen penelitian memiliki hubungan yang signifikan.
Dengan demikian, masing-masing 5 item kuesioner variabel harga X1, kualitas produk X2, keputusan pembelian Y tersebut adalah valid atau sah digunakan sebagai instrumen pengukuran dalam penelitian ini. Hasil uji reliability statistik variabel X1, X2, dan Y. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengujian reliabilitas terhadap variabel harga atau X1 menunjukkan nilai alpha Cronbach sebesar 0,882 lebih besar dari 0,6. Pengujian reliabilitas variabel kualitas produk atau X2 menunjukkan nilai alpha Cronbach sebesar 0,533 atau lebih besar dari 0,6. Pengujian reliabilitas terhadap variabel keputusan pembelian atau Y menunjukkan nilai alpha Cronbach sebesar 0,536 lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan pada kuesioner reliable sehingga item-item tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Hasil uji T. Jika signifikansi kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak dapat terpengaruh variabel X2 terhadap variabel Y. T tabel sama dengan T alpha per 2 N min K min 1 dan hasilnya 2,123. Nilai T hitung harga sebesar 3,859 dengan signifikansi 0,00 dan nilai T tabel 2,123, maka T hitung lebih dari T tabel atau 3,889 lebih dari 2,123, yang artinya harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nilai T hitung kualitas produk sebesar 2,387 dengan signifikansi 0,22 dan nilai T tabel 2,123, maka T hitung lebih dari T tabel atau 2,387 lebih dari 2,123, artinya kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil uji F. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai F sebesar 26,930 dengan nilai signifikansi 0,000. Sedangkan untuk F tabel N min K sama dengan 40 min 2 sama dengan 38. Diperoleh nilai 3,178. F hitung lebih besar dari F tabel 26,930 lebih besar 3,178, maka H0 ditolak, sehingga secara simultan atau bersama-sama harga dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil uji koefisien determinan. Koefisien determinan berfungsi untuk mengetahui beberapa persen pengaruh yang diberikan variabel X1, X2 secara simultan terhadap variabel Y. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R² sebesar 0,571. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel Y, keputusan pembelian terhadap kelangkaan minyak goreng, terhadap fluktuasi harga minyak dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian bagi masyarakat di Indonesia secara simultan terhadap variabel X1, X2, kendala harga dan kualitas produk sebesar 57,1%. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil responden terhadap
kelangkaan minyak goreng mempengaruhi fluktuasi harga minyak goreng dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian bagi masyarakat Indonesia. Sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian terhadap minyak goreng. Hasil uji validitas dan reliabilitas dan regresi berganda menunjukkan yang diperoleh dari responden bersifat valid dan reliable sehingga dapat dikatakan sah sebagai hasil uji.